Sebab orang yang tidak membayar ongkos kereta api atau orang yang tidak membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang berusaha lari dari tanggung jawabnya adalah juga orang yang jika berkuasa, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, akan terus-menerus berbuat hal yang sama, yaitu berbuat ketidakadilan. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang ke-19 sampai dengan yang ke-21 dengan tema keadilan bahkan dalam detail terkecil. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang tokoh Brasil yang terkenal, dari melihat kesia-siaan menang, dari melihat kehinaan berkembang, dan melihat ketidakadilan tumbuh, dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang jahat, manusia akhirnya menjadi putus asa dalam hal berbudi luhur, mencemooh kehormatan, dan malu untuk jujur. Semodern apapun pernyataan ini, masih ada harapan bagi semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tetaplah untuk bersama kami dan dengarlah dengan seksama untuk mempelajari bagaimana manusia dapat menjadi berbeda ketika ia mengikuti kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan akan menuntun, akan mengarahkan kita berjalan di jalan yang benar. Dan puji Tuhan kita masih belajar dari kitab Ulangan. Dan sekarang kita sampai ke pasal yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Kiranya hari ini kita bergembira karena firman Tuhan datang kepada kita, menyapa kita, dan firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing di kitab Ulangan pasal 19 sampai 21. Izinkan saya membaca bagi kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan semulai dari ayat yang keempat. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat betapa besarnya perhatian terkait dengan penegakan hukum di tempat ini, dan terkait dengan pembunuhan yang tidak sengaja, kesalahan yang memang dia tidak sengaja begitu ya, konstruksi yang tiba-tiba ambruk dan sebagainya, memang dia nggak sengaja. Tetapi kalau memang dari awal ada niat, dia memang membuat sesuatu yang memang biar orang celaka, biar dia akan mengalami kerusakan dan sebagainya, berarti memang itu diniati. Itu hal yang berbeda. Tetapi ini bicara mengenai sesuatu yang memang nggak sengaja. Misalnya sedang membelah kayu begitu, tiba-tiba ini terlepas begitu, dan orang kena dan orang meninggal, itu kan tidak sengaja dan tidak ada niat. Karena kebencian. Ini yang dikatakan orang itu harus mendapatkan keadilan, dia harus melarikan diri, ya, yang namanya kota, dan dia bisa tinggal di sana dan tidak boleh dihukum. Kemudian kita perhatikan di ayat 11, tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah,
supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaannya. Sekali lagi saudara, pentingnya yang namanya penegakan keadilan. Bahkan ini dicatat secara detail. Kitab suci itu melanjutkan dengan hal-hal yang lainnya. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dengan kata lain, ya jangan bermain-main dengan tanah, tiba-tiba iseng-iseng ya patoknya digeser, sudah dipatok oleh BPN digeser lagi dengan tujuan biar dapat tanah lebih luas. Ini yang namanya tidak adil. Dan kitab suci mengajar kepada kita hati-hati, jangan menggeser patok tanah yang telah ditetapkan. Dan ini sesuatu yang memang harus diniati begitu ya, jangan sampai kita melanggar. Dan di pasal 19 ini juga membahas tentang pentingnya saksi ya ketika terjadi sesuatu kejahatan. Diperlukan 2 atau 3 saksi. Mengapa? Ya karena lebih mudah merusak satu orang daripada merusak banyak orang. Lebih mudah jika satu orang membela orang lain karena alasan emosional daripada jika lebih dari satu orang melakukan hal ini. Jadi selain itu perlu untuk apa? Memeriksa cerita yang disampaikan orang-orang dan memeriksa saksi-saksi. Kemudian mencocokkannya dan bagaimana itu bisa diurutkan secara kronologi. Dan ini kita bisa lihat di ayat 16. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat di pasal yang ke-20. Ini juga bicara mengenai keadilan. Ini bicara mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan perang. Jadi perang harus dilakukan dalam situasi yang diperlukan. Dan umat harus mengandalkan campur tangan dan belas kasihan Tuhan. Jadi saudara, kitab suci memberitahu kepada kita, itu dimulai dari ayat yang ke-5 dan seterusnya, yang disebut dengan batasan-batasan perang. Misalnya ya, tidak semua pria harus dibawa berperang. Jadi mereka yang memiliki rumah dan belum meresmikannya, artinya belum ada ucapan syukur begitu ya, boleh pulang. Mereka yang hanya memiliki kebun anggur juga berhak untuk pulang. Jadi mereka tidak semua wajib ikut. Dan ayat 7 akan berlanjut di sini dan memberitahu kita bahwa para pria yang akan menikah juga akan tinggal di rumah jika terjadi perang. Dan bahkan mereka yang tidak dalam kondisi siap tempur. Jadi bukan langsung semua ikut, pokoknya nggak peduli. Jadi diatur dengan baik ya, orang yang memang dilihat, diperiksa, oh ya dia baru mau menikah, disuruh perang lah ya, kalau mati kan tidak jadi menikah. Jadi keadilan benar-benar ditegakkan di sini. Nah, kitab suci mengatakan, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi saudara, perang ada batasnya. Perang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa berpikir panjang. Pokoknya serang. Jadi ada rasa tanggung jawab. Dan ketika perang dimulai, ini ada sesuatu yang bisa kita lihat. Ini masuk akal ya. Coba perhatikan ayat 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Jadi tidak langsung perang, tapi yuk kita berunding damai aja. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu
dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan, boleh kau rampas bagimu sendiri dan jarahan yang dari musuh ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Tuhan yang adil akan menghakimi. Ya, saudara, penting di sini yang namanya memiliki sikap yang bijaksana, belajar membedakan satu situasi dengan situasi yang lainnya, memisahkan perang untuk pertahanan diri dan perang sebagai perintah Allah untuk menghakimi. Ya, penting untuk menyadari ada dua realitas yang ada di sini. Nah, pasal 21 di sini terus memberitahu kita tentang pentingnya namanya menegakkan keadilan dalam perincian yang paling kecil. Tidak hanya dalam kasus kota atau tempat perlindungan, saksi atau jalan, tetapi juga dalam kasus lain seperti yang akan kita lihat di pasal yang ke-21, ini terkait dengan pembunuhan yang belum terungkap. Kasus di mana tidak seorang pun tahu bagaimana atau mengapa. Misalnya seseorang kok meninggal. Jika ditemukan mayat di tengah ladang yang jauh begitu, ini kok bisa? Nah, kitab suci memberikan ada pihak berwenang harus mengukur jarak jenazah ke kota-kota tetangga. Kemudian kota terdekat harus mengambil seekor sapi betina atau seekor sapi jantan muda yang belum pernah digunakan untuk pekerjaan apapun sebelumnya dan melaksanakan upacara, mempersembahkan korban khusus untuk menunjukkan pentingnya adanya fakta bahwa pembunuhan atau kematian tidak dapat terjadi tanpa diketahui. Artinya harus diungkap, jangan tiba-tiba misterius, tidak boleh. Meskipun tidak seorang pun dapat mengungkap apa yang terjadi dan siapa yang bersalah atas pertumpahan darah tersebut, ya. Hal ini tetap harus ditebus untuk apa? Menghilangkan rasa bersalah dari masyarakat. Nah, menarik untuk mengamati saudara. Ada hal-hal yang belum terselesaikan atau belum terungkap, tetap harus dievaluasi secara objektif. Bukan sekedar dilupakan atau dipisahkan seperti kita bilang, oh, udah, lupakan saja. Tidak ada yang terjadi kok. Tidak boleh seperti itu. Karena yang namanya kejahatan itu nyata. Itu memang terjadi. Bahwa orang itu dibunuh. Harus diungkap. Kok bisa terjadi ini? Gimana kronologinya? Nah, ketika seseorang yang sedang berperang, ya tertarik pada seorang perempuan muda dan memutuskan untuk menikahinya, perempuan tersebut harus menjalani sebuah ritual. Jika perempuan ini adalah tawanan perang, maka ia harus meratifikasi posisi barunya. Seperti yang bisa kita katakan ya, suaminya bahkan berhak untuk menceraikan dan mengirimnya pergi nanti. Tetapi ia tidak akan pernah bisa mengeksploitasi atau menjualnya sebagai budak. Di masa-masa yang sulit ini, yang ditandai oleh perang dan penaklukan, hukum Tuhan menetapkan sebuah larangan-larangan, batasan-batasan untuk mencegah yang namanya kejahatan dan keserakahan manusia, agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang dalam memperlakukan tawanan atau budak yang ditaklukkan dalam perang. Ini kan bisa bahaya ya. Nah, setelah ini hukum berbicara tentang pentingnya hak-hak putra sulung, ya, bahwa ia harus hadir bahkan ketika terjadi situasi yang tidak terduga. Misalnya jika seorang pria ya pada masa itu berpoligami dan memiliki 2 istri dan tiba-tiba ia ingin mengubah hak anak sulung dan memberikannya kepada putra dari istri kesayangannya. Kitab suci mengatakan jangan lakukan ini. Jadi ada kriteria dalam masyarakat untuk mencegah orang itu mengelabui yang namanya aturan. Keadilan harus ditegakkan. Dan gagasan keadilan dalam detail yang terkecil sangat jelas di sini saudara ya. Bahkan bagi mereka yang tampaknya kurang bertanggung jawab atas keadilan. Misalnya contoh di ayat 18 bisa dibuka dilihat.
Ini saya baca seperti ini ya. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Anak yang memberontak akan kehilangan hak untuk hidup agar ia tidak menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri. Ya, ini adalah kasus yang sangat serius ya. Dan tuntutan dalam masyarakat adalah keadilan harus ditegakkan hingga ke detil terkecil. Inilah tuntutan dalam perjanjian lama, saudara ya, dalam hukum Musa. Mari kita melanjutkan perjalanan kita, yaitu pelajaran dari kitab Ulangan pasal yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama adalah, dalam bagian ini, apakah hukuman mati termasuk di dalamnya? Haruskah kita menjadikan sebagai hukuman saat ini juga? Ya, ini pertanyaan yang rumit ya terkait dengan hukuman mati. Ya begini ya, hukuman mati di perjanjian lama, bahkan dalam peradaban kuno pada masa itu didasarkan kepada keadilan yang disebut dengan keadilan retributif. Ini yang bisa kita pahami. Nah, jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia sepenuhnya bertanggung jawab atas kematian tersebut dan harus mati juga. Bahkan karena kejahatan terhadap orang lain adalah kejahatan yang melibatkan pembunuhan orang lain yang diciptakan, sebenarnya kita tahu ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita baca dari kitab suci. Ini pertanyaan yang mengarahkan kita untuk merenungkan apakah hukuman mati merupakan suatu pilihan atau tidak melibatkan dua elemen. Pertama, apakah orang-orang ini dapat dipulihkan kira-kira? Ini kan pertanyaannya. Kita hidup di zaman kasih karunia. Dan kita telah melihat orang-orang yang telah dipulihkan sepenuhnya. Dan ini bukanlah harapan hukum dalam konteks ini sebenarnya. Ya, kita bahkan membayangkan misalnya mungkin banyak orang Kristen yang primitif gitu ya, juga mengalami kesulitan menerapkan hukuman mati berdasarkan mentalitas kita. Yang kalau kita temukan di ayat tadi, aduh kok bisa, gimana ya? Nah, ada masalah lain yang kita perhatikan nih bicara mengenai keadilan. Kalau kita bicara hubungkan dengan namanya hukum mati. Kita dapat mengatakan bahwa komunitas Kristen dalam hal ini mereka beda pendapat. Hukuman yang berat perlu diterapkan secara proporsional terkait dengan kejahatan. Tetapi tentunya tidak ada keputusan yang bisa kita pegang di sini ya. Karena pasca revolusi Prancis terutama di negara-negara barat itu mereka telah melarang yang namanya hukuman mati. Jadi kita harus mengevaluasi situasi dan mencapai kesimpulan akhir terkait dengan masalah ini ya. Kita tahu bahwa ada sih hukuman mati diterapkan misalnya di Amerika. Ini karena memang pembunuhan yang dia sudah membunuh, memperkosa. Ya ini kan apa ya. Mereka sendiri minta saya tidak bisa berhenti kayaknya nih. Saya pengen bunuh dan pengen memperkosa. Jadi bunuhnya saya dan sebagainya. Supaya saya berhenti. Ini kan kadang-kadang ada situasi-situasi yang memang kita nggak bisa jelaskan ya. Tetapi yang terpenting di sini, jangan kita membiarkan yang namanya ketidakadilan terjadi. Jadi kita harus memisahkan ini. Kita harus memisahkan yang namanya keadilan, ketidakadilan, kemudian dikaitkan dengan hukuman mati dan sebagainya, dikaitkan dengan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kita melihat di sini ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang. Dan bagaimana kitab suci memberikan tuntunannya dalam konteksnya, dalam masanya, yang mungkin bisa kita tarik pada masa kini dan kita lihat juga itu diterapkan di negara-negara yang memang ingin terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakatnya. Dan berbicara tentang hukum dan hak-hak yang kita pelajari di sini, dalam bagian ini atau bab-bab ini, apakah mereka menetapkan dasar hukum dalam masyarakat kita juga?
Haruskah mereka membimbing prinsip-prinsip yang kita miliki? Ya, ini ada kesamaan di sini ya. Ya, peradaban dan masyarakat barat sendiri itu kita tahu mereka dipengaruhi oleh hukum Romawi. Ada negara-negara lain yang mengikuti tradisi misalnya Anglo-Saxon dalam hukum dan ini sedikit berbeda. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Ya. Karena kita melihat sini gagasannya bahwa keadilan itu perlu diterapkan, itu intinya. Jadi perlu untuk membahas yang namanya nilai hidup manusia. Perlu adanya negara yang dibangun oleh hukum yang adil dan benar. Dengan kekuatan yang kita tahu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan apa? Keadilan di dalam masyarakat. Supaya masyarakat ini merasa aman dan nyaman. Dan kita tahu pada zaman Alkitab ada pernyataan akulah Tuhan Allahmu. Jadi bicara mengenai Tuhan itu juga menghendaki yang namanya adil. Karena dia adalah Allah yang maha adil. Nah, masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah terkadang masyarakat tidak memiliki dasar teologis yang cukup untuk keadilan. Dan mereka mencoba membangun sistem hukum yang terlepas dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya rasa absolut bagi hukum-hukum ini? Apa yang membuatnya benar atau salah? Nah, di sini kita berisiko menghadapi kelompok-kelompok, ya mereka yang berkuasa, orang-orang kaya. Ini yang, mohon maaf ya, mencoba mengarahkan hukum demi kepentingan mereka, demi menjaga mereka, dan mereka bisa tenang, dan mereka tidak terjamah. Ini krisis yang terjadi. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan di muka bumi ini? Dan Allah memang menghendaki agar jangan sampai orang-orang itu memanipulasi hukum, undang-undang, demi diri sendiri. Dan Allah lagi sekali menghendaki yang namanya keadilan. Melihat ke depan pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-10, kita akan menemukan apa yang tampaknya merupakan rasisme di antara orang-orang. Apakah dilarang menikahi perempuan asing? Apa masalahnya dengan kasus khusus ini? Wow, ini pertanyaan bagus ya. Dan jawaban kami akan sangat objektif di sini ya. Ini bukan rasisme. Bangsa-bangsa asing ya tidak ditolak karena alasan rasial. Orang-orang mungkin bingung karena kita baru saja membaca bahwa seorang Israel boleh menikahi seorang perempuan tawanan perang. Lalu dikatakan, Anda tidak boleh menikahi perempuan dari bangsa lain. Bolehkah mereka melakukannya atau tidak? Nah, pertanyaan di sini tidak ada hubungan dengan ras atau etnis ya. Jadi jika seseorang dari kebangsaan lain, dari latar belakang lain memutuskan untuk percaya kepada Allah, yang namanya Allah Israel, dan menjadi bagian dari umat Allah. Dalam hal ini seorang pria harus apa? Disunat. Dan seorang wanita harus menganut iman Israel. Maka tidak akan ada masalah. Jadi asal-usul orang tersebut sebenarnya nggak jadi masalah. Nah, perbedaan di sini secara signifikan antara tidak menerima seseorang karena praktik adat istiadat dan terutama keyakinan agamanya ya, dengan tidak menerima seseorang hanya karena apa? Mereka berbeda etnis, itu berbeda. Tidak ada rasisme dalam arti yang digunakan di sini. Jadi ini semua berkaitan dengan bagaimana itu adat istiadat, bagaimana itu keyakinan, apa yang diyakini itu bisa menjadi sesuatu memang kalau ini berkaitan dengan pernikahan. Nah, sekarang saya sedang membaca Alkitab dan hari ini kita melihat anak-anak dan remaja melakukan begitu banyak kesalahan. Dan menghukum mereka saja sudah kontroversial. Kalau ada remaja di sini, dia bisa dirajam. Ini absurd. Bukankah ini terlalu berlebihan dalam hal disiplin? Ya, ini rasanya sulit diterima ya dengan akal kita, bagaimana anak yang memberontak kemudian dibawa ke gerbang, kemudian dikatakan, wah anak saya nggak bisa diajari, kemudian semua dipanggil, ayo sekarang lempari dia dengan batu. Ya, ini kan semacam sesuatu yang memang terjadi pada masa itu. Mereka seperti memberikan sebuah pelajaran bahwa seorang anak itu harus memang taat kepada orang tua, dia tidak boleh membangkang, dia tidak boleh hidup seenaknya, mendengarkan orang tua. Ini kan masa-masa mereka memang berada dalam situasi yang tidak seperti sekarang ini ya. Jadi mereka dikatakan ini kalau nggak diselesaikan, ini anak ini ke depannya bisa merusak komunitas yang lebih besar lagi karena dia sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan, bahkan aturan-aturan yang memang mengarah kepada hal-hal yang akan merusak
komunitas, dan sebagainya. Nah, jika kita melanggar aturan, berarti di sini kan kita harus benar-benar keluar. Ini kan semuanya kejam seperti. Nah, pastilah kita tidak akan melakukan ini di abad sekarang. Dan prinsip yang kita temukan di sini adalah bahwa kejahatan itu harus dihentikan sepenuhnya, dan kita tidak boleh memperlakukan orang berdosa sebagai orang yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Jadi, prinsipnya bahwa kejahatan itu harus dihentikan sepenuhnya. Itu prinsip yang dipegang pada masa itu. Inilah mengapa penting untuk membaca Alkitab secara berkala. Bagi Anda yang mendengarkan program ini, tetaplah untuk bersama kami karena kesimpulan akhirnya akan kami sampaikan dalam bagian berikut. Saudara, kita telah mempelajari kitab Ulangan pasal 19 sampai dengan yang ke-21. Kita bicara mengenai keadilan hingga detil terkecil. Ini sungguh luar biasa, tetapi memang benar bahwa sebagian besar masyarakat saat ini menginginkan yang namanya keadilan itu ditegakkan, menginginkan segala sesuatunya berjalan tanpa adanya korupsi, tidak ada kejahatan, ya. Ya, biasanya orang-orang menuntut hal-hal ini dari siapa? Dari pemerintah, dari pemimpin yang mewakili negara ini. Menuntut ini juga dari perusahaan-perusahaan besar, mereka yang berkuasa. Namun kenyataannya, keadilan yang sejati adalah keadilan yang tersirat dalam detil kecil. Mengapa? Karena orang yang tidak membayar ongkos, misalnya naik kereta api tiba-tiba nyelonong masuk, atau orang yang mengabaikan tidak bayar pajak begitu, ya mencoba untuk lari dari tanggung jawabnya. Ini juga orang yang ketika berkuasa, dia memiliki posisi yang lebih tinggi, dia juga akan melakukan yang sama. Apa itu? Melakukan ketidakadilan. Inilah sebabnya kita nggak boleh melupakan kata-kata bijak yang pernah Yesus katakan. Orang yang setia dalam hal kecil akan setia dalam hal besar. Korupsi, baik kecil maupun besar, tidak boleh dibiarkan. Ketidakadilan tidak boleh mendapat tempat di dalam kehidupan kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.